Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kabarnya hari ini? Baik? Semua dalam kondisi sehat? Sehat, Pak. Sehat, oke. Semua dalam kondisi sehat. Sebelum memulai pembelajaran tentang inflasi, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran nanti untuk materi yang akan disampaikan, materi yang akan dipelajari bisa kita gunakan. Jadi kebermanfaatannya ada. Baik, Ketua kelas, Pak minta pimpin doa atau perangkat kelas yang lain juga boleh. Mewakilkan ketua kelas untuk doa. Sebelum mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Wakil Ketua Kelas Jayanti. Itu tadi sudah memimpin doa. Nah, kondisi kalian sudah sehat semua. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, kemarin kita udah bahas tentang indeks harga dan apa ya? Ada dua materi yang kemarin kita bahas, itu tentang apa? Indeks harga dan apa? Indeks harga dan metode? Metode perhitungan indeks harga. Iya, metode perhitungan. Iya, terima kasih. Itu ada dua. Sekarang yang akan kita bahas adalah inflasi. Inflasi. Ada yang bisa mengkaitkan indeks harga dan inflasi sebelum Pak share screen? Saya, Pak. Iya, boleh. Silakan Dewayu. Tujuan menghitung indeks harga sendiri ialah untuk mengetahui keadaan suatu negara, berapa besarnya laju inflasi di negara tersebut. Untuk indeks harga jadi dasar menghitungnya laju inflasi di negara tersebut. Ya benar. Dari indeks harga, berdasarkan indeks harga baru kita bisa menghitung inflasi. Jadi kalau belum belajar indeks harga, apakah inflasi bisa dihitung? Kalau nggak ada datanya nggak bisa. Oke, itu ya. Itu keterkaitannya. Sedikit persepsi mengenai pembelajaran minggu lalu. Ini Pak akan share dulu PowerPoint-nya. Oke, Pak nggak pakai PowerPoint, bisa Pak pakai di web aja ya. Ini kelihatan jelas ya? Kelihatan, Pak. Ya. Feed page. Oke. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai inflasi. Selamat pagi, salam sehat. Ini terus Pak sampaikan salam sehat karena di kondisi pandemi ini kita harus menjaga kesehatan dengan ekstra. Kemudian, nah IPK-nya, KD dan IPK-nya. Kita lanjut ke bagian 3.3 yang kemarin sudah 3.3 pertemuan pertama. Ada pertemuan kedua, yang ini ada pertemuan ketiga. Itu ada cakupan yang harus kita laksanakan dan nanti evaluasinya kalian harus menguasai ini. Pengertian inflasi itu apa? Kenapa bisa timbul inflasi dilihat dari grafiknya, kemudian dapat mengidentifikasi jenis-jenisnya. Jenis-jenis itu, inflasi itu ada berapa aja. Kemudian dapat menghitung besarnya laju tadi. Nah, ini yang kita akan pakai, menghitung lajunya sebesar berapa. Kemudian dampak inflasi secara menyeluruh, dampaknya seperti apa terhadap perekonomian kita. Kemudian cara mengatasinya seperti apa. Nah, tujuan pembelajarannya sama, kita harus mencapai semua indikator tadi dengan rasa penuh tanggung jawab dan disiplin. Dari pengertian, jenis-jenis, penyebab timbulnya, kemudian cara mengatasinya. Oke. Yang pertama, ini ada, ini kelihatan jelas di kalian ya. Ini karena Pak pakai PBL, Problem Based Learning, jadi kita akan tayangkan kasus dulu, ya, kasus yang harus kalian pecahkan dan harus kalian amati dari gambar yang ada.
kira-kira apa sih maksudnya ini tentang gambar atas itu inflasi, gambar di kanan ada uang yang menurun, kemudian ada permen juga di bawahnya. Itu 2018, itu 2021. Kita asumsikan seperti itu. Ada yang bisa menyampaikan? Saya, Pak. Oke, siapa? Intan. Intan, ya silakan Intan. Tapi ini baru dugaan aja. Nggak masalah. Ini Ya. yang saya senang sebenarnya. Di ekonomi gitu kita sering berpendapat. Tidak ada yang benar sepenuhnya, tidak ada yang salah. Jadi kita saling share terhadap kondisi yang ada. Oke, silakan. Oke. Intan. Kan di kiri itu ada kayak semacam grafik atau diagram yang meningkat. Dan Iya. di bawahnya ada permen yang dibeli 200 biji. Dalam artian kan itu lebih sedikit daripada yang di kanan. Nah, menurut saya itu yang terjadi adalah kenaikan harga. Semakin harga naik, maka daya beli semakin menurun. Seperti itu sih menurut saya. Semakin harga naik, semakin menurun daya belinya. Oke, benar. Artinya, ya, inflasinya kan harganya naik. Betul. Daya belinya yang menurun. Daya belinya menurun. Kemampuan orang untuk membeli menjadi menurun. Oke, itu benar. Secara teori itu benar sekali. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ini dilihat dari gambar inflasi dan gambar uang. Kalau dilihat dari gambar permennya, ini apa maksudnya? Oke, yang lain mungkin bisa. Itu benar sekali ya disampaikan tadi sama Intan. Terima kasih Intan ya. Saya, Pak. Iya, silakan Dinda. Jadi kalau menurut saya sependapat sebenarnya dengan Intan, tapi menambahkan sedikit, menurut saya pada grafik yang pertama itu kan tahun 2018 permennya dihargakan 200 per bijinya. Namun karena terjadi inflasi dan pada tahun 2021 permennya menjadi 500 per bijinya. Dari kondisi itu disebabkan gara-gara inflasi, di mana inflasi ini adalah meningkatnya harga-harga barang secara cepat dan terus-menerus. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, itu benar. Itu gambar ilustrasi di atasnya adalah grafiknya, di bawah itu adalah contoh yang terjadi. Oke, ini contohnya kontekstual. Benar nggak permen itu berubah harganya? Benar, kalian sudah rasakan dari kalian SMP ke SMA. Oke, terima kasih Dinda dan Intan. Oke, nah pengertian inflasi, ini yang tadi ya, itu sudah benar. Tanpa saya tampilkan pengertian inflasi, dari gambar tersebut kalian sudah memahami inflasi itu seperti apa. Jadi begitu saya tayangkan inflasi, ya oke, inflasi adalah suatu keadaan price levelnya naik. Tadi contoh di atas itu sudah menggambarkan. Jadi problem dari apa itu pengertian inflasi sudah kalian jawab dengan dibantu oleh dua temannya tadi mengulas. Jadi ini sifatnya teoritiknya seperti itu. Ada price level yang cenderung naik. Tadi dari 2018 ke 2021. Nah, ini penyebab timbulnya inflasi. Oke, itu Pak jelaskan demandful inflation. Kemudian meningkatnya jumlah uang yang beredar. Itu penyebab inflasi. Kemudian import inflation dan domestic inflation. Kembali sekarang, kenapa berikan analisis dan contoh konkretnya berdasarkan grafik di samping. Oke, kalau dari demandful inflation ada yang bisa menjelaskan dari grafik inflation. Demand itu apa? Permintaan yang berapa? Yang bertambah terus bertambah. Oke, permintaan yang bertambah menyebabkan inflasi. Kita lihat di tabel pinggirnya. Kenapa? Berikan analisis dan contoh konkretnya. Kalian boleh pakai contoh kontekstual ya. Nah, inflasi ketika terjadi misalnya hari raya itu bisa dikategorikan inflasi apa enggak ya kira-kira? Oke, adanya permintaan yang meningkat pada saat hari raya. Itu bisa dikategorikan inflasi ya atau tidak? tidak. Kenapa? Oke, bagus Dewayu mungkin ada alasannya. Oke, ini kan ada
Oke Pak, belikan logiknya sedikit ya. Karena ada permintaan yang meningkat pada saat hari raya. Mungkin kalau di agama lain itu apa nama istilahnya? Kalau di kita di Hindu itu ada galungan kuningan, kalau di lain ada apa namanya? Idul Adha untuk misalnya penjualan kambing, kalau kita penjualan daging di hari raya galungan dan kuningan itu menyebabkan permintaan bertambah dan harganya pun bertambah. Apakah itu merupakan inflasi? Nah, Dewayu tadi udah bilang tidak. Oke, saya ingin dengarkan juga. Dewayu mungkin kenapa? Kenapa tidak? Iya. Alasannya karena harga barang dan permintaan bertambah tidak secara terus-menerus, karena pada saat galungan atau kuningan saja harga ataupun permintaan akan meningkat. Sedangkan inflasi sendiri adalah peningkatan harga secara terus dari tahun sekarang ke tahun depan. Oke. Itu ya. Saya tidak ingin mengajarkan sesuatu yang salah dengan cara yang benar. Itu Dewayu benar sekali ya. Benar sekali, itu bagus. Inflasi itu bukan hanya dilihat dari kenaikan harga pada kondisi tertentu. Itu kan kondisi tertentu ya. Tadi hari raya itu kondisi tertentu. Itu belum bisa dikatakan inflasi karena bulan depan kalau hari raya tidak ada, harganya akan kembali. Tadi Dewayu sudah jelaskan cenderung naik secara terus-menerus. Kalau kenaikannya setahun ada kenaikan dan tidak ada penurunan, itu bisa kita bilang inflasi. Karena penghitungan inflasi adalah satu periode atau satu tahun. Jadi itu ya, jangan sampai Pak permen sekarang 10.000, besok lagi bulan depan 12.000 itu inflasi. Oke, itu memang menjadi penyebab inflasi, tapi apakah setahun kita uji apakah itu inflasi gitu ya. Saya tidak ingin mengajarkan yang salah dengan cara yang benar. Seakan-akan contohnya benar, tapi konsepnya salah. Jangan sampai konsepnya salah. Kalau ada pertanyaan nanti, apakah itu inflasi? Jawabannya tidak benar ya, seperti yang disampaikan Dewayu. Itu kenaikan secara terus-menerus dalam satu periode. Jadi dalam 1 tahun. Karena kita akan hitung laju inflasi itu dalam 1 tahun. Oke. Demand pull inflation, kenaikan. Oke, ada yang bisa baca grafiknya dari kondisi permintaan dari Q1 ke Q2, apa dampak ini kejelasannya. Contoh konkretnya sudah tadi ya, udah apa namanya, sudah ada dalam hari raya tersebut, tapi kalau konstan dalam 1 tahun. Tapi kalau tidak, belum kita bisa katakan inflasi. Contoh tadi mungkin bisa kalian modifikasi yang ada 1 tahun kenaikannya, kemudian kaitkan dengan grafiknya atau grafiknya untuk memberikan contoh juga bisa. Ada yang bisa? Kalau lama, jadi saya yang akan masuk untuk nanti tolong jelaskan kondisi yang lain ya, yang lagi 3 ya. Oke, yang pertama, D1, garis dari kurva demand 1. Itu pada saat permintaan Q1, jadi permintaan anggap daging mengalami kelangkaan atau daging mengalami permintaan yang banyak, karena permintaan yang banyak ini yang menyebabkan kelangkaan. Pertama yang diminta adalah Q1. Q1 harganya adalah P1, permintaan daging. Oleh karena ada satu kondisi dalam 1 tahun, ada kondisi yang menyebabkan permintaan akan daging itu meningkat. Jadi, berpindahlah Q1 ini, Q itu quantity artinya ya, arti jumlah yang diminta ya. Itu bergeser, permintaan daging dalam 1 tahun tersebut tiba-tiba meningkat menjadi Q2. Karena meningkatnya permintaan daging, maka
Apa? Daging di pasaran kan berlomba-lomba orang membeli ya. Ketika berlomba-lomba orang membeli, apa yang terjadi? Price level yang pertama tadi. Karena orang, ya oke. Terjadi kenaikan harga. Oke, betul. Terjadi kenaikan harga sebesar P2 juga. Jadi, itulah grafiknya yang menyebabkan price-nya naik, sehingga dikatakan demand pull inflation. Price-nya naik diakibatkan oleh permintaan yang bertambah dari Q1 ke Q2. Itu ya. Kedua, silakan. Meningkatnya ini disebabkan oleh jumlah uang yang beredar. Kalau dilihat dari grafiknya ini gimana? Ada yang bisa memberikan contohnya? Saya, Pak. Silakan. Wahyu. Jadi saya ingin mencoba menjawab. Ya. Jadi penyebab inflasi itu salah satunya adalah meningkatnya jumlah uang yang beredar. Hal ini dikarenakan semakin banyak uang yang beredar, semakin turun nilai mata uangnya. Jadi angka yang ditulis suatu uang kertas itu misalnya tuh semakin besar angkanya. Contohnya itu seperti yang ada pada negara Zimbabwe yang saya pernah baca itu $1 Amerika Serikat itu di sana setara dengan 30 triliun dolar Zimbabwe, di mana 35 diikuti dengan 15 angka 0. Nah, ini membuktikan bahwa kondisi ekonomi di negara Zimbabwe itu sedang kacau, sehingga nilai mata uangnya itu terus meningkat, tapi nilainya itu sama sekali tidak ada harganya. Jadi orang-orang itu sesukanya mencetak uang sebanyak-banyaknya gitu, Pak. Oke. Ketika dikaitkan dengan grafik gimana, Wahyu? Uang itu. Dikaitkan dengan grafik Q1, Q2 gitu. Karena uang yang beredar. Kuantitinya berarti ya, oke. Itu benar sekali ya. Jadi menurut dari penglihatan saya itu, dari grafik, kan untuk kuantitinya itu, misalnya tuh di kuantiti 1 tuh, permintaannya itu masih sedikit, lebih sedikit daripada yang di, yang di Q2 itu. Jadi nilai yang di Q1 itu bisa dibilang lebih rendah daripada yang di Q2 gitu, Pak, harganya. Q1 lebih rendah dari Q2. Oke. Itu bagus sekali ya. Contoh, jadi literasinya Wahyu bagus, itu ada di negara lain. Di negara kita juga ada, tapi di negara lain lebih ekstrim ternyata. Kita udah punya yang banyak, ternyata di negara lain juga nolnya lebih banyak. Benar enggak? Tadi yang dicontoh sama di Zimbabwe. Itu kelihatan indeks harganya tinggi sekali. Tapi sejahtera nggak masyarakat? Itu ternyata ekonominya yang kacau, bukan sejahtera. Seperti yang kita bahas minggu lalu. Apakah indeks harga yang tinggi ini menjamin ekonomi di sana bertumbuh? Oh tidak, tadi dijawab sama Wahyu, itu kacau di Zimbabwe. Oke, saya jelaskan berdasarkan grafiknya. Pertama, uang di Zimbabwe di Q1. Kan contohnya Zimbabwe. Kemudian dicetak lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Karena permintaan lebih banyak, uangnya dicetak lagi, sembarangan dicetak. Jadi ditambah jumlah pencetakan. Menjadi Q2. Karena dicetak menjadi Q2, jumlah uang yang beredar di sana lebih banyak. Kemudian apa yang terjadi terhadap harga-harga di sana? Harga-harganya cenderung naik juga. Kenapa harga-harga di sana? Karena uang yang beredar terlalu banyak. Jadi benar yang dikatakan Wahyu tadi, uang itu nggak ada nilai realnya. Nilai nominalnya oke lah, banyak. Tapi nilai realnya nggak ada.
Apa perbedaan nominal dan nilai real? Nilai nominal itu 100.000 gitu misalnya kalau contoh saya. Atau dolar Zimbabwe tadi, nilai dolar Zimbabwe itu berapa? Misalnya 1 kuadriliun dolar Zimbabwe mendapatkan 1 bungkus nasi. Itu betapa tidak berharganya. Uang yang beredar banyak, price level yang tinggi, sehingga nilai realnya yang hancur. Nilai realnya yang nggak ada. Sama kayak kita misalnya, kita dulu anggap di tahun kalau saya pakai contoh ekstrim ya, di tahun 2000-an 100.000 itu dapat banyak belanjaan enggak? Tanya orang tuanya. Banyak dapat belanjaan. Coba kalian sekarang di tahun 2021 di Indonesia, nominalnya masih 100.000 kan? Nilai nominalnya masih 100.000 uang yang kita pegang. Dulu sangat berharga kita bilang karena dapat jenis barang yang banyak. Sekarang 100.000 bisa kalian lihat 10.000 itu adalah 5 kali bekal kalian atau 4 kali bekal kalian. Kalau dulu mungkin 10 kali atau 20 kali bekal kalian. Ekstremnya 100.000 sekarang mendapat barang yang sedikit. Karena terlalu banyak dicetak seperti Zimbabwe tadi. Tapi kalau di Indonesia masih dijaga ya. Yang jaga ini adalah Bank Indonesia. Nanti ada gimana cara mengatasi banyak uang yang beredar, nanti kita bahas di berikutnya. Itu ada cara mengatasi dari sisi uang yang beredar. Itu menariknya di sana nanti. Itu ya, price levelnya naik karena jumlah uang yang dicetak terlalu banyak. Kita juga pernah mengalami inflasi tahun 1998. Kalian belum lahir. Kalau saya umur 8 tahun. Saya tidak tahu juga itu inflasi karena nggak ngerti karena masih kecil. Tapi apakah kalau belum lahir kita tidak boleh tahu pengetahuan itu? Tidak. Kita bisa, inilah hasilnya ekonomi. Orang di masa sekarang yang belum lahir bisa mempelajari kondisi ekonomi sebelum dia lahir sebagai dasar pembelajaran untuk menjangkau masa depannya terhadap perekonomian yang ada atau terhadap kondisi ekonominya dia pribadi untuk menjalani hidup di masa yang akan datang. Itu asiknya pembelajaran ekonomi. Itu bisa kita pelajari sebelum kita lahir, kita lihat kondisinya. Setelah kita lahir, masa depannya kira-kira seperti apa, dilihat dari sisi ekonomi. Ya. Udah ya? Oke, kalau import inflation sekarang. Ada yang bisa bantu. Itu bagus ya Wahyu, terima kasih. Itu yang saya hargai, saya apresiasi sekali. Berani mengemukakan pendapat. Ini kita sama-sama. Ayo, ada lagi? Yang... Saya Pak. Oke, silakan Angga. Maaf kalau salah Pak ya, kalau ini menurut pendapat saya. Oke, nggak masalah. Itu yang saya senang sebenarnya. Kita itu imported inflation itu kan inflasi yang berasal dari luar negeri. Nah, biasanya disebabkan karena harga barang-barang impor itu menjadi naik. Terjadi karena biaya produksi di luar negeri naik dan diakibatkan karena adanya kenaikan tarif impor barang. Nah, saya akan mengaitkan contoh dengan grafik. Misal, di negara A mengimpor bahan dan alat dari negara B dengan lambang Q1. Mungkin beberapa tahun ke depannya bakal harga tersebut naik dilambangkan menjadi Q2. Dengan naiknya harga-harga barang impor, mungkinnya terjadi naiknya harga price produk tersebut karena mahalnya bahan dan alat impor yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut, Pak. Iya, betul. Nggak pas. Itu karena tahun ini kita mengimpor barang di Q2. Oleh karenanya ada import inflation. Di tahun 2002 kita membutuhkan lebih banyak. Sementara di negara itu sudah terjadi kenaikan terhadap harga bahan baku. Maka kita mengimport juga karena kena inflasi.
Jadi di negara kita apa harganya masih sama pada saat Q1 dan P1? Tidak, dia akan mengikuti. Contoh sederhananya, pemerintah mengimpor barang dengan harga 10.000. Kena pajak dan lain sebagainya ketika masuk ke Indonesia, itu menjadi 12.000. Apakah mungkin negara menjualnya 8.000 rupiah? Itu akan tidak mungkin. Kecuali ada subsidi. Seberapa mampukah subsidi dari APBN menjangkau konsumsi yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia? Ini sempat di BBM saja ya. BBM bersubsidi. Itu pun tidak semua yang mendapat, yang punya sepeda motor aja boleh, yang punya mobil nggak boleh dapat subsidi. Itu ya. Itu kondisinya, benar. Itu karena ada import inflation. Jadi inflasi yang datang dari luar. Itu nggak mungkin dijual, pasti dijual di price level yang lebih tinggi. Jadi inflasi karena ada import yang dilakukan. Itu ya. Ke domestic inflation. Terima kasih ya enggak ya, udah mau berpendapat. Ada yang bisa memberikan kenapa domestik inflasi ya, sebagai penyebab timbulnya inflasi ditimbulkan oleh domestik. Tadi udah dari luar negeri, sekarang dari dalam negeri. Iya. Inflasi ini terjadi karena Winda nggak bisa jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Iya, oke. Winda bisa on cam, Winda, biar kelihatan. Selain itu, terdapat faktor yang lain juga bisa menyebabkan domestic inflation terjadi, seperti jumlah barang atau jasa berkurang, namun permintaannya tetap sehingga muncul kenaikan harga. Ya, oke. Oke, itu kan disebabkan oleh domestic inflation. Barang dan jasa yang ada di negara itu sendiri atau oleh karena jumlah belanja pemerintah yang terlalu besar mengakibatkan inflasi terjadi secara domestik. Contohnya apa? Domestik inflasi ini. Sehingga price levelnya terlalu tinggi. Jadi belanja pemerintah, kuantiti yang dibelanjakan oleh pemerintah terlalu tinggi. Jadi kan uang yang dibutuhkan semakin tinggi, sehingga uang yang dicetak menjadi lebih banyak atau kebutuhan uangnya menjadi lebih banyak. Itu yang menyebabkan terjadinya inflasi secara domestik dari sisi pemerintah. Tadi segi barang dan jasa, contohnya misalnya berapa orang yang mau jadi petani. Berikutnya berapa orang yang mau jadi buruh bangunan. Berikutnya berapa orang yang mau menjadi tenaga kebersihan di jalan-jalan. Sedikit, tapi permintaannya harus banyak. Tukang dulu saya tahu itu harga perhariannya itu ada di 100.000, 75.000. Sekarang berada di mana? Sudah berada di 200 sampai 250.000. Itu domestiknya ya. Oke, berikutnya saya akan terangkan mengenai Nah, ini dilihat dari cost inflation atau berkurangnya jumlah barang di pasaran. Jelaskan tentang hal ini. Ada yang bisa menjelaskan tentang hal ini? Oke. Cost plus inflation. Cost plus itu apa? Kenaikan biaya produksi. Oke, cost plus inflation. Cost itu adalah biaya, push inflation, dorongan karena biaya produksi. Inflasi disebabkan oleh karena dorongan biaya produksi. Yang kedua, berkurangnya jumlah barang yang ada di pasaran. Jumlah barangnya berkurang. Jadi cost push
in Inflasi inflasi ya. itu Ya, kan oke, inflasi. peningkatan biaya produksi. Jadi apabila Ya. biaya produksinya meningkat, otomatis harga barangnya itu akan meningkat. Jadi penawaran barangnya itu menurun dari Q1 ke Q2-nya itu. Iya, oke. Kira-kira contohnya apa itu? Pakai. Contohnya misalkan kayak sekarang nih Mm-mm. daging babi itu mahal. Iya. Ya produksi untuk babi guling atau oret atau urutan itu kan jadinya meningkat. Dari barang tersebut jadinya meningkat. Jadi orang-orang yang ingin memberi makanan tersebut menurun permintaannya. Tidak seperti sebelumnya. Oke, permintaannya yang menurun. Menurut saya Jadi, itu, Pak. Maaf kalau salah. iya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ini menjadi sesuatu yang bagus ketika mau berpendapat. Itu benar. Tadi, oleh karena ada biaya daging yang tinggi, biaya bahan daging yang tinggi, atau biaya bahannya tinggi, sehingga price levelnya menjadi lebih banyak. Atau sebaliknya, karena harganya tinggi, orang agak mengurangi konsumsinya di posisi tersebut. Dikurangi posisinya, permintaannya diturunkan karena harganya naik. Atau sebaliknya, karena jumlah barang yang beredar semakin sedikit atau biaya produksinya produsen tidak mampu memproduksi dengan jumlah yang banyak, sehingga dia mengurangi jumlahnya. Karena berkurang jumlahnya, kalau permintaannya masih tetap atau permintaannya turun, harganya akan otomatis menjadi naik. Ketika langka, maka harga menjadi naik. Oke, berkurangnya dan cost plusnya ini sudah sama grafiknya. Yang sekarang, nah jenis-jenisnya. Oke, ada yang bisa bantu jenis-jenisnya. Dilihat dari laju kecepatan. Itu bisa dilihat itu apa. Boleh dijelaskan. Mau jawab yang berdasarkan asal atau sumbernya? Oke, mau jawab Desa, boleh? Berdasarkan asal ada dua, yaitu yang pertama inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Oke, kalau yang dari dalam negeri misalnya apa, dari luar negeri misalnya apa? Mungkin Desa bisa. Kalau dari dalam negeri, penyebabnya itu karena anggaran belanja dibiayai dengan pencetakan uang baru dan kenaikan upah. Kalau dari luar negeri disebabkan karena harga barang impor naik. Oke, terima kasih Desa. Nih Desa udah membantu Surya ya. Surya ini nggak ada informasinya, Desa yang jawab tadi. Itu bagus Desa ya, itu domestic inflation atau disebabkan oleh dalam negeri, import adalah dari luar negeri, import inflation. Itu disebabkan oleh barang yang diimport itu mengalami inflasi, domestiknya juga sudah benar ya. Terima kasih Desa ya. Baik Pak, saya mungkin bisa duluan Pak. Oke, silakan Andika. Dilihat dari parah dan tidaknya. Oke. Ini saya akan menjelaskan jenis inflasi dilihat dari parah tidaknya. Di sini ada 4. Yang pertama inflasi ringan. Inflasi ini merupakan inflasi yang kenaikan harganya di bawah 10%. Mungkin inflasi ini tingkatnya masih rendah. Bisa kita lihat dari kenaikan permen atau dulu itu ada gini Pak, ada gelas aku dulunya 500 sekarang 1000. Oke, itu benar contohnya. Kenaikan. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi ini berada di kisaran antara 10% sampai 30% kenaikan harganya. Mungkin bisa terjadi pada harga daging maupun harga sembako yang lainnya. Terus yang ketiga inflasi berat. Inflasi ini terjadi antara 30% sampai 100%. Mungkin ini saya kurang tahu, tapi mungkin ini ada pada saat Indonesia tahun 1998 yang terjadi inflasi yang sangat berat. Yang terakhir inflasi sangat berat atau
Inflasi ini terjadi di atas hyperinflation. Hyperinflation. Ya. Inflasi ini terjadi kenaikan harga di atas 100%. Mungkin ini yang terjadi pada negara Zimbabwe yang harga mata uangnya melampau sangat, sehingga mungkin sangat kurang berarti harga mata uangnya. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Andika. Itu ada yang dijelaskan, juga sudah ada beberapa contohnya. Terima kasih Andika dan Desa tadi sudah berbagi. Sekarang Rama. Ayo, siap tunggu Rama. Ya Pak. Ya, silakan Rama. Di sini saya kurang mengetahui dilihat dari laju kecepatannya, tapi saya akan menjelaskan apa itu inflasi. Iya, oke, silakan. Kita berbagi, ya, enggak masalah. Ini Ya. Rama nggak bisa on cam ya? Oh ya, ya Pak, maaf. Ya, on cam aja. Iya, biar. Oke, ini kan udah biasa mimpin doa, tadi sudah dipimpin sama wakilnya ya? Ya Pak. Iya, oke, Rama silakan. Ya, menurut saya inflasi itu adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus hubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor. Seperti yang pertama, peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi hingga ketidaklancaran distribusi barang. Oke. Kalau dilihat dari 5%, lebih dari 5%, 10% itu dilihat dari, kalau dilihat dari masalah kelangkaan itu ada masalah distribusi, masalah konsumsi, di masalah sumber daya alam yang ada. Ketika distribusi bermasalah, maka yang terjadi adalah lajunya di atas 10%. Contohnya di Papua, harga bensin sebelum diterapkan diterapkan harga nasional itu seharga berapa? Mahal kan, benar kan? Itu di Papua loh. Bayangkan kita naik bensin 1.000 aja ributnya luar biasa. Kalau di Papua 60.000 seliter loh. Nah, oke, tapi sekarang udah dirubah itu sama pemerintah. Yang sekarang itu price levelnya di price yang sama se-Indonesia. Oke, terima kasih Rama, terima kasih Andika, terima kasih Desa tadi udah nyampaikan. Oke, berikutnya saya akan lanjut ke perhitungan. Siapa yang bisa menjelaskan? Ketika saya tanya berapa inflasi tahun 2050, oke, ini sudah pernah kita hitung juga di indeks harga. Berarti untuk mencari laju inflasi itu indeks harga periode ini dikurang indeks harga periode lalu dibagi dengan indeks harga periode lalu lagi. Iya. Contohnya yaitu indeks harga pada 2020 yaitu 110% dan indeks harga pada harga sekarang atau 2021 itu 112%. Jadi itu dikurang lalu dibagi lagi pada indeks harga pada 2020 yaitu 110%. Maka hasil dari pengurangan dan pembagian itu yaitu 1,82%, Pak. Laju inflasinya jadinya segitu. Oke, terima kasih udah bantu menjelaskan ya. Laju inflasinya jadinya 1,82% tentukan harga. Kemudian lanjut ke berikutnya. Oke, dampak yang terjadi. Kenapa? Jelaskan dengan contoh di sekitar kalian. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi melambat. Kenapa? Inflasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Kemudian inflasi menyebabkan penghasilan orang rendah. Kemudian inflasi menyebabkan banyak pengangguran. Kemudian inflasi berdampak kepada individu, mereka cenderung menyimpan barang daripada menyimpan uang. Kemudian yang terakhir, nilai mata uang menjadi turun. Nilai mata uang ini yang dimaksud nilai real tadi ya. Ada yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Oke, silakan. Dewayu lagi. Saya, Pak. Iya, oke lah. Lanjut Dewayu, silakan. Dampak dari inflasi terhadap perekonomian yang pertama ada terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena terhambatnya karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat orang untuk menabung.
Oke, berkurangnya investasi dan berkurangnya minat orang untuk menabung. Lambat, karena inflasi tinggi, investor itu kalau saya nanam modal di Indonesia dengan nilai yang terlalu tinggi, nanti ujung-ujungnya saya rugi. Gitu. Jadi investornya malah tidak berani berinvestasi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lambat. Gitu ya. Kemudian kalau orang cenderung tidak ingin menabung, kenapa? Karena lebih baik menyimpan barang tadi. Kemudian berikutnya, ayo yang kedua penghasilan rendah, mungkin ada yang bisa jawab, Pak. Oh, oke, wah silakan. Wah, Tapi maaf kalau salah. Enggak apa-apa. Kita namanya di sini problem base, kita harus berdiskusi terhadap masalah yang terjadi. Jadi biar ada ketemu solusi. Oke, silakan. Kan dalam inflasi kemungkinan barang-barang yang digunakan untuk produksi itu meningkat. Iya. Jadi untuk menekan biaya produksi, perusahaan kemungkinan menekan gaji para karyawannya untuk mendapatkan faktor biaya produksi yang bagus untuk dijual nantinya supaya bisa laku produknya. Itu menurut saya, Pak. Betul, itu jangan takut salah, benar. Kenapa penghasilan menjadi rendah? Karena ada inflasi, maka biaya produksi semakin tinggi, jadi produksi dikurangi, tenaga kerja juga dikurangi, biaya tenaga kerja juga dikurangi. Sehingga penghasilannya rendah. Secara nominal kelihatan gede. Gede apa? Oke, secara nominal mungkin tidak dikurangi ya, dalam artian yang tadi yang dimaksud oleh Wah. Gajinya 3 juta ya tetap 3 juta. Tapi 3 juta yang dia dapat pada saat sebelum inflasi, dia dapat 100 barang. Tapi sekarang 3 juta yang dia dapat setelah terjadi inflasi hanya 10 barang. Berapa barang yang hilang itu? 20 barang yang dia tidak dapat. Benar nggak? Itu ya. Jadi secara nominal dia penghasilannya sama, secara real dia penghasilnya sebenarnya sangat rendah jadinya. Itu ya. Oke, lanjut berikutnya. Pengangguran. Kenapa pengangguran menjadi lebih banyak? Saya, Pak. Oke, silakan. Menurut artikel yang saya baca, Oke, lanjut. Pajakan akan mengakibatkan harga barang domestik semakin naik atau semakin tinggi. Iya. Sehingga masyarakat yang memiliki pendapatan tetap atau pekerjaan tetap akan mencari barang pengganti lain yang notabene harganya akan lebih murah. Nah, salah satunya barang impor. Jadi inflasi itu mengakibatkan tingginya nilai impor dan berkurangnya nilai ekspor itu sendiri. Nah, dengan berkurangnya nilai ekspor, maka perusahaan akan mengurangi jumlah produksinya dan secara otomatis dia akan mengurangi jumlah karyawannya. Jadi, menurut saya itulah kaitan antara inflasi dan pengangguran. Oke. Mengurangi dengan jumlah tenaga kerjanya terjadi pengangguran. Pekerjaan semakin sulit ya. Benar ya? Itu berkait penghasilan rendah, karena terjadi inflasi, pengurangan tenaga kerja juga ada. Itu penyebabnya ya. Oke, lanjut yang lain. Terima kasih Desa dan tadi sudah berpendapat. Wah juga sudah berpendapat. Lanjut. Jadi sebelumnya mohon maaf jika salah ini. Jadi nggak apa-apa. Di ekonomi nggak masalah. Seperti yang saya bilang nggak apa-apa. Kita saling sharing, kita saling berbagi terhadap informasi ekonomi. Ayo silakan. Jadi menurut saya dampak inflasi terhadap perekonomian itu salah satunya adalah cenderung menyimpan barang. Ini dikarenakan harga barang itu meningkat. Jadi orang-orang cenderung untuk menyimpan barang-barangnya ketimbang untuk membeli yang baru. Jadi untuk menghemat pengeluaran mereka seperti itu. Oke. Makasih Wahyu ya. Kenapa orang cenderung menyimpan barang daripada menyimpan uang? Kalau uangnya disimpan, nilai realnya akan turun lagi. Mendingan barangnya dia simpan. Atau barangnya yang dia beli hari ini. Karena nanti barangnya itu akan harganya meningkat. Jadi uangnya jangan disimpan. Uangnya dibelanjakan aja dulu untuk barang yang dibutuhkan. Kalau dibeli lagi 2 hari atau 3 hari atau 1 bulan atau 2 bulan, itu harganya menjadi lebih mahal. Uangnya dia tidak simpan. Jadi uangnya dia belanjakan, lebih baik dia nyimpan barangnya. Kalau motif berjaga-jaga, dia jaga uangnya. Kalau kondisinya normal, siapa tahu nanti harganya turun. Tapi kalau inflasi, harganya pasti naik, dia belanjakan untuk kebutuhan ini ya, bukan keinginan ya. Kalau keinginan beda lagi.
Kalau keinginan kan seperti yang dijelaskan Wahyu tadi, barang yang tidak perlu tidak usah dibeli karena sedang inflasi. Lebih baik dipakai untuk konsumsi, untuk kebutuhan pokok. Oke, lanjut. Nilai mata uang, ada yang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan. Menurut artikel yang saya baca tadi, Pak, Oke. nilai mata uang itu kan berpengaruh terhadap tingkat inflasi yang dialami negara tersebut. Nah, Iya. semakin besar inflasi pada negara tersebut, semakin sulit pula untuk membeli barang dan semakin rendah pula purchasing power dari mata uang tersebut yang akan menyebabkan nilai dari mata uang tersebut semakin rendah, Pak. Oke, betul. Kemampuan negara atau negara melindungi mata uangnya sendiri terhadap kondisi global. Gimana daya saing? Kalau semakin banyak kita ekspor, kemungkinan mata uang kita semakin kuat. Kalau semakin banyak kita import, kemungkinan uang kita semakin lemah. Tadi yang saya bilang, kenapa nilai uang saat inflasi nilai uang itu turun? Ya benar, 100.000 dapat 10 barang, sekarang 100.000 dapat 5 barang itu ya. Singkatnya ya. Kalau dilihat dari kondisi yang lebih global tadi dibilang sama Angga itu ya kondisi ekonomi secara dunia, kenapa nilai uang kita menurun? Ya memang kayak Zimbabwe $1 Amerika dikatakan sama Wahyu itu berapa dolar Zimbabwe gitu ya. Itu yang Pak, terjadi permisi, sangat Pak, mau bertanya, Pak. Ya, oke, silakan. Kalau mata uang itu turun kan penyebabnya inflasi ya, Pak? Salah satunya adalah inflasi. Nilai realnya ya, bukan nilai nominalnya. Nilai real mata uang itu turun. Itu karena kalau naik penyebabnya apa ya, Pak? Kalau nilai uangnya naik, nanti perekonomiannya naik disebabkan oleh usaha-usaha yang ada di negara tersebut bertumbuh. Berarti Contohnya, ekonomi di negaranya naik juga mata uangnya naik gitu ya, Pak? Ya, kalau mata uangnya secara nominal dia menguat. Intinya gini, secara nominal dia tetap 100.000, tapi diakui oleh negara lain itu beda. Oke, contohnya, awalnya $1 dihargai 14.000. Kalau semakin lemah negara kita terhadap mata uang nilainya, $1 itu bisa nilainya 16.000. Tapi kalau semakin kuat perekonomian kita, maka $1 bisa 10.000, bisa 8.000. Mungkin nggak itu terjadi? Mudah-mudahan mungkin. Saya optimis karena kita punya stok nikel dengan jumlah yang banyak. Nomor 2 di dunia atau nomor 3, saya baca artikel juga. Itu kita punya stok nikel itu dengan jumlah yang banyak. Bahan dasar pembuat baterai yang melimpah. Sekarang di teknologi digital ini ada nggak yang tidak menggunakan baterai? Hampir semua komponen menggunakan baterai. Dasarnya adalah listrik juga. Baterai alat penyimpan sementara. Jadi kalau nanti, makanya Rusia itu G20 diadakan di Bali, mungkin gara-gara itu juga berpengaruh sumber daya alam kita. Cuma kita masih kekalahan dengan teknologi, kita belum mampu memproduksi baterai, memproduksi daya tampung yang diinginkan oleh alat-alat elektronik yang ada di global. Kita baru cuma punya bahan baku. Ini perlunya investor untuk mengkombinasi, berkolaborasi untuk membuat negara kita maju. Tidak menutup kemungkinan nanti $1 bisa 8.000 ya. Kembali ke zaman yang sebelumnya ya, waktu kita sedang jaya-jayanya mengenai wood carving kita. Hasil-hasil yang kita gunakan dari pengrajin kita itu mendatangkan devisa dengan jumlah yang sangat banyak. Oke, selanjutnya kita bahas. Terima kasih ya, Sinja, itu bagus sekali pertanyaannya. Ya, Pak. Oke, sekarang kita bahas selanjutnya. Oke. Nah, cara mengatasi. Pertama itu adalah kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal ini adalah sebuah langkah untuk mengatasi inflasi untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran dari pemerintah. Ada dua hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menaikkan tarif pajak untuk perusahaan dan rumah tangga sehingga tingkat konsumsinya pun menurun. Diharapkan dengan cara ini, maka harga barang atau jasa yang turun, maka masalah ini dapat teratasi. Cara mengatasi inflasi yang kedua adalah dengan menghemat pengeluaran pemerintah sehingga permintaan barang dan jasa dapat menurun dan harga barang dapat berkurang. Yang kedua adalah kebijakan moneter.
Kebijakan moneter ini bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter. Dengan begitu diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan inflasi dapat teratasi. Ada 3 hal yang dapat dilakukan dalam kebijakan moneter ini. Yang pertama, kebijakan diskonto, yaitu meningkatkan nilai suku bunga agar masyarakat bersemangat untuk menabung. Kedua, kebijakan penetapan persediaan kas, di mana dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Uang yang beredar sehingga inflasi dapat ditekan. Yang ketiga adalah kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu pengurangan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga yang dimiliki. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Itu bagus ya. Oke, cara mengatasi inflasi, ya, kita harus kendalikan inflasinya. Dengan cara apa? Kita ukur dulu, inflasi ini disebabkan oleh apa? Itu cara mengendalikannya. Kalau dia demand full inflation, kenapa demand-nya bertambah? Jadi ada kondisi sosial di sana. Kemudian cost plus inflation, misalnya penyebabnya ada biaya produksi yang bertambah. Kenapa biaya produksi bertambah? Berarti ada bahan baku yang mahal. Jadi harus dikendalikan di bahan baku. Pemerintah harus ikut andil di sana. Kenapa bahan bakunya perlu dikonsolidasi sehingga produsen mampu memproduksi. Tidak harganya terlalu tinggi. Kemudian pengangguran. Diatasi dari sisi pengangguran. Mengurangi jumlah pengangguran dengan cara meningkatkan jumlah produksi tadi. Bahan bakunya disubsidi oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi, misalnya kalau memang itu terjadi karena pengaruh global, tapi kalau karena pengaruh lokal, pemerintah bisa menyetarakan harga. Seperti masker yang kemarin terjadi, itu harga sampai 500.000, sampai 600.000 sekotak, tapi pemerintah turun tangan untuk mengendalikan pasar tersebut karena ada yang mengendalikan itu. Untuk kesejahteraan orang banyak, dia kendalikan. Jadi di jumlah produksi masker juga ditambah. Sekarang masker juga dengan harga yang efisien juga sudah bisa kita dapat upah kendalikan. Oke, kemudian deflasi. Kemarin di Bali itu terjadi harga yang lumayan, itu menyebabkan perekonomian kita bagus, tapi sekarang terjadi deflasi, penurunan permintaan secara mendasar, penurunan harga pun secara mendasar. Banyak akomodasi yang turun kan harganya, ada yang jual 200.000, yang awalnya 500.000, ada yang 1 juta dijual hanya 300.000, benar nggak? Di Bali itu terjadi, jadi deflasi ini. Kemudian yang terakhir, nah video ini bisa kalian lihat di YouTube. Nah, ini link YouTube-nya sudah bisa. Nanti kalau lupa cara menghitung, silakan lihat YouTube-nya. Kemudian untuk LKPD, Pak akan lihatkan saja. Nanti kalian bisa lihat di LMS juga. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Tapi ada yang mau menyimpulkan nggak sebelum kita berdoa? Jadi yang dapat disimpulkan pada pembelajaran hari ini adalah inflasi merupakan kenaikan harga secara terus-menerus atau dapat dikatakan menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Penyebab terjadinya inflasi yang pertama ada kelebihan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Yang ketiga, pencetakan uang baru oleh pemerintah. Yang keempat, lambatnya produksi barang tertentu, terutama pada produksi makanan. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya ada 4. Yang pertama inflasi ringan, yaitu kurang dari 10%. Yang kedua inflasi sedang, inflasi berat, yaitu 30%, antara 30% sampai 100%. Dan hiperinflasi adalah di atas 100%. Sedangkan inflasi berdasarkan penyebabnya ada 2, yaitu demand full inflation dan cost plus inflation. Demand full inflation itu disebabkan karena permintaan bertambah, dan cost plus inflation disebabkan naiknya biaya produksi. Menghitung laju inflasi dapat digunakan dengan rumus indeks harga
indeks harga konsumen periode tertentu dikurangi indeks harga konsumen periode sebelumnya dibagi indeks harga konsumen periode sebelumnya. Dampak inflasi pada perekonomian yaitu terhambatnya pertumbuhan ekonomi karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung. Yang kedua ada masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang mengalami kenaikan. Selanjutnya ada nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Yang terakhir ada mengatasi inflasi. Cara mengatasi inflasi ada dua, yaitu pertama kebijakan moneter yaitu dengan politik diskonto, open market policy, cash ratio atau politik atau giro wajib minimum. Yang kedua ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat diatasi dengan mengurangi pengeluaran negara, menghemat pengeluaran pemerintah, pengurangan utang luar negeri, dan menaikkan pajak atau mengefektifkan pajak. Sekian yang dapat saya simpulkan. Oke, terima kasih Dewayu. Itu sangat jelas rangkuman apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat. Masih ingat motivasi yang Pak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Apa yang kalian lakukan hari ini adalah cerminan masa depan yang akan kalian dapat. Oke, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Tadi karena dipimpin oleh Jayanti Wakil, sekarang mungkin Pak minta Jayanti lagi untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Setelah kita melakukan kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Silakan kalian beraktivitas berikutnya. Tetap jaga kesehatan.